Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kita bertemu lagi dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab tentang adab-adab bangun dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid darain amin. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Idza istayqadta minan naum fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Apabila engkau bangun dari tidur, maka berusahalah kamu untuk bangun sebelum terbitnya fajar. Dan hendaklah ada hal pertama yang engkau lakukan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul 'inda dzalika, maka katakanlah ketika itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucapkanlah ketika engkau bangun dari tidur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadalah kami kembali. Ini adalah doa paling pendek yang kita sudah diajarkan dari sejak kita kecil, yaitu doa bangun dari tidur. Kenapa disebutkan di sini bahwasanya terima kasih atau segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami? Karena tidur itu adalah, disebutkan oleh ulama, adalah an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah seumpama mati. Kenapa? Orang tidur tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidak ada hal yang bisa dikerjakan, sama seperti orang mati. Artinya kalau ketika bangun kita bisa melakukan banyak hal, maka ketika tidur pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa kita lakukan. Maka tidur ini banyak hukumnya. Hukum awalnya adalah mubah. Kita tidur boleh-boleh saja. Namun kalau kita ingin meningkatkan kualitas tidur kita, maka kita niatkan tidur itu untuk menjadi bekal kita untuk bangun dan beribadah kepada Allah. Maka apabila tidur diniatkan untuk bekal beribadah kepada Allah, maka tidurnya pun bernilai ibadah. Maka ketika kita tidur, kita niatkan untuk menguatkan badan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidurnya bisa bernilai ibadah nantinya dengan niat yang baik tadi. Kemudian selanjutnya versi lengkap yang ditambahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang beliau himpun dari hadis-hadis yang beliau dapat, dilanjutkan dengan asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamah was sultanu lillahi wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna, kami masuk waktu pagi, wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan itu menjadi ialah milik Allah. Dan juga al-azamah, keagungan, dan sultan itu ialah hanya milik Allah. Dan juga al-izzah, kemuliaan, dan qudrah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mengimani dan mengikrar dalam hati kita bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam. Kemuliaan hanya milik Allah. Sultan yang hakiki yang sesungguhnya itu adalah kerajaannya Allah. Raja yang hakiki adalah Raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan dan kudrah yang hakiki itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kami masuk pada waktu pagi di atas agama fitrah, yaitu agama Islam, dan atas kalimat ikhlas. Jadi kita berterima kasih kepada Allah karena kita
dimasukkan, digolongkan kepada orang-orang Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimasukkan golongan orang-orang yang berada pada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah keuntungan yang besar kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, adalah sayyidnya, tuannya para nabi dan para utusan. Nabi yang terakhir dan termulia di antara nabi-nabi yang lain. Nabi junjungan kita adalah khairul khalqi, paling baiknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agama beliau adalah agama yang terbaik. Ini adalah kemuliaan bagi kita. Bahkan orang-orang terdahulu itu menjadi iri kepada kita karena mereka tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin, dan kita ada pada agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan kita termasuk golongan orang muslim dan bukanlah kami dari golongan orang musyrik. Ini juga syukur kita, terima kasih kita kepada Allah karena digolongkan atas agama Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapak daripada para nabi, dan kita digolongkan orang yang muslim dan bukanlah orang musyrik. Orang musyrik ini orang yang mensekutukan Allah, orang yang menyembah juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini, maka kita perlu ucapkan setiap harinya. Nah, ini nikmat yang agung, bukan nikmat yang kecil dari Allah. Nikmat iman Islam ini nikmat yang agung, maka perlu kita syukuri setiap harinya. Lebih-lebih ketika kita baru bangun dari tidur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allah, hanya dengan pertolonganmu lah kami masuk pada waktu pagi, dan dengan pertolonganmu lah kami masuk waktu sore, dan dengan pertolonganmu lah kami bisa hidup, dan hanya denganmu lah, pertolonganmu lah kami bisa mati, dan wa ilaika nusyur, dan hanya kepadamu lah kami akan dibangkitkan, dikembalikan. Ini kita mengembalikan bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan dan tidak ada daya dan upaya untuk menghindar dari kejelekan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ucapkan setiap hari. Maka yang terbiasa membaca Wirdul Latif karangan Al-Imam Al-Haddad, ini doa-doa termasuk yang kita baca di Wirdul Latif tersebut. Kemudian Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk membangkitkan kami pada hari ini. Artinya mendorong kami pada hari ini untuk melakukan semua kebaikan. Ini kita niatkan sejak bangun tidur. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurhu ila muslim aw yajurruhu ahadun ilaina. Dan kami bermohon berlindung kepadamu agar kami tidak melakukan kejelekan atau kami melakukan kejelekan kepada orang muslim yang lain, atau ada orang yang melakukan kejelekan kepada kami. Jadi kita bermohon agar kita tidak melakukan kejelekan kepada orang muslim yang lain, dan juga agar orang muslim tidak berlaku jelek kepada kita. Jadi kita mohon kebaikan pada hari itu. Nas'aluka khaira hadzal yaum, ya Allah, kami mohon kebaikan hari ini, wa khaira ma fihi, dan semua kebaikan yang ada dalam hari ini. Wa na'udzubika min syarrihi, dan kami mohon berlindung dari kejelekannya hari ini, wa syarri ma fihi, dan semua kejelekan yang ada pada hari ini.
Jadi kita mohon semua kebaikan dijauhkan dari segala kejelekan pada hari ini. Jadi tiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, itu untuk yang doa. Kemudian dilanjutkan ketika kita sudah ingin memakai baju, fa idza labista thiyabak fanwi bihi imtisala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Apabila engkau memakai baju, maka niatkanlah untuk mengerjakan perintah Allah dari menutup aurahmu. Jadi niatkan memakai baju untuk menutup aurat, bukan untuk wahdhar an takuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Berhati-hatilah agar niatmu tidak dalam memakai baju itu untuk mura'ah ini untuk menjadi riya, karena ingin dilihat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat menjadi sangat penting. Walaupun kita hanya memakai baju, kalau diniatkan imtisalu awamirillah dari dari menutup aurah, maka itu termasuk dari ibadah. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah pentingnya kita membaca doa ketika bangun tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita memakai baju, setelah itu memakai baju yang kita laksanakan untuk kegiatan kita selanjutnya, kita niatkan untuk menutup aurah, dan hendaklah kita jangan sampai meniat untuk riya di hadapan makhluk-makhluk Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.